Sultan Trenggono kian sayang dan bangga dengan Joko Tingkir. Hingga saat itu, keponakan Ki Lurah Ganjur itu tetap kukuh memegang janji yang diucapkannya ketika pertama kali ia berjumpa Sultan Trenggono di depan Masjid Kesultanan. Joko Tingkir bersedia mengorbankan diri agar keselamatan Sultan Trenggono tetap terjaga. Peristiwa yang terjadi di hutan sewaktu perburuan dan di muara sungai, sewaktu Sultan dan Permaisuri pesiar, jelas menunjukkan kekukuhan janji Joko Tingkir. Hati Sultan Trenggono kian senang dibuatnya. Penguasa tahta Demak Bintoro itu semakin percaya kepada Joko Tingkir. Kemampuan lebih yang dimiliki Joko Tingkir serasa menyentak Sultan Trenggono. Seperti ia baru menyadari bahwa di wilayah kekuasaannya ternyata terdapat pemuda dengan kemampuan luar biasa seperti yang ditunjukkan Joko Tingkir itu. Dan ia yakin masih banyak pemuda berkemampuan luar biasa seperti Joko Tingkir di wilayah kekuasaannya. Terlebih-lebih ia merasa wilayah kekuasaannya amat luas membentang, hampir keseluruhan tanah Jawa. Tentu akan banyak Joko Tingkir lain di dalamnya. Ia akan berusaha menjadikan pemuda-pemuda berkemampuan luar biasa itu sebagai kekuatan tambahan bagi kesultanan yang dipimpinnya. Terbayang di benak Sultan Trenggono, seorang pemuda bernama Joko Tingkir itu telah demikian besar pengaruhnya bagi keprajuritan Demak Bintoro. Apalagi jika banyak jumlahnya. Ia pun berencana mendapatkan calon tamtama unggulan sebanyak-banyaknya. 100, 200, atau 300 tamtama unggulan dirasanya belum cukup. 400 tamtama unggulan jika perlu. Rencana itu pun disampaikannya kepada Patih Wonosalam saat dia hadir di balairung istana memenuhi titahnya. Dinda Patih, aku berkehendak menambah prajurit-prajurit baru untuk kian meningkatkan kekuatan Demak, katanya. 400 prajurit baru jumlahnya. Patih Wonosalam sangat menyetujui rencana Sultan Trenggono. Ia juga merasa jumlah prajurit yang ada kurang. Terlebih-lebih jika dihubungkan dengan luas wilayah kekuasaan Demak Bintoro. Penambahan jumlah prajurit itu tentu berdampak pada kian kuatnya pertahanan Demak Bintoro. Namun bukan sembarang prajurit, lanjut Sultan Trenggono lagi. Aku hanya menghendaki pemuda-pemuda yang sakti, digdoyo, kuat, berkemampuan tinggi untuk bisa menjadi prajurit baru Demak. Aku menghendaki pemuda-pemuda yang sebanding kemampuannya dengan Joko Tingkir. Apalagi yang melebihi kemampuan keponakan Ganjur itu. Aku akan menjadikan mereka selaku prajurit-prajurit unggulan Demak Bintoro. Patih Wonosalam kembali menyatakan persetujuannya, meski dalam hati ia agak meragukan terpenuhinya syarat-syarat yang diajukan Sultan itu. Menurutnya,
Joko Tingkir adalah pemuda istimewa yang dikaruniai kemampuan istimewa pula. Amat sulit kiranya mencari pemuda yang sebanding kemampuannya dengan Joko Tingkir, terlebih-lebih yang mampu mengunggulinya. Namun Patih Wonosalam tidak berani mengutarakan pendapatnya. Ia menyatakan persetujuannya. Bahkan disebutnya rencana Sultan itu rencana terbaik untuk menambah kekuatan Demak Bintoro. Ia menyatakan dengan prajurit-prajurit yang berkemampuan tinggi, sakti, lagi kuat, maka Kesultanan Demak akan menjadi kuat, kian tangguh perkasa. Hamba sangat setuju dengan rencana yang mulia Kanjeng Sultan ini. Sultan Trenggono menerawangkan pandangannya ke kejauhan. Katanya kemudian, menampung pemuda-pemuda unggulan Demak itu menjadi prajurit sesungguhnya juga langkah yang perlu kuambil untuk mencegah timbulnya pemberontakan atau kerusuhan yang bisa saja meletus, yang melibatkan para pemuda tangguh dari wilayah kekuasaanku. Jika para pemuda tangguh itu telah menjadi tamtama Demak Bintoro, mereka bisa menjadi penangkal ampuh setiap kegiatan yang akan mencoba merongrong kewibawaan kekuasaanku dan Demak Bintoro. Benar yang mulia Kanjeng Sultan. Lagi-lagi Patih Wonosalam mengungkapkan persetujuannya untuk menguji calon-calon tamtama baru. Sultan berkehendak mengadu mereka seorang demi seorang melawan banteng liar dengan tangan kosong. Jika mereka mampu memukul kepala banteng liar itu hingga remuk, kunyatakan lulus dari ujian. Ia akan kuterima menjadi tamtama Demak, tamtama unggulan. Patih Wonosalam membenarkan. Ujian untuk menerima calon tamtama baru dengan mutu seperti yang dikehendaki Sultan Trenggono memang harus diterapkan untuk mendapatkan pemuda-pemuda berkemampuan tinggi. Sementara untuk mendapatkan tamtama biasa, cukup kiranya diadu dengan banteng liar untuk menunjukkan keberanian dan kekuatan. Sungguh, itu rencana yang sangat bagus. Yang mulia Kanjeng Sultan, hamba sangat menyetujuinya. Sultan Trenggono lantas menitahkan Patih Wonosalam untuk berkeliling ke seluruh wilayah kekuasaan Demak Bintoro guna mengumumkan akan diterimanya para pemuda tangguh menjadi calon tamtama Demak Bintoro. Hanya pemuda yang tangguh, tegas-tegas Sultan berpesan. Sultan juga menitahkan pengumuman kesultanan itu hendaknya dapat menyebar dan menjangkau hingga dusun-dusun terpencil di dalam wilayah kekuasaan Demak. Dengan cara demikian, maka akan semakin banyak pemuda-pemuda tangguh yang selama itu berdiam di dusun-dusun terpencil berkesempatan menjadi tamtama Demak Bintoro. Sebagai tamtama penguji, perintahkan Joko Tingkir untuk melakukannya. Aku rasa Joko Tingkir adalah sosok yang paling tepat untuk mengemban amanat ini. Lanjut Sultan Trenggono. Perintahkan pula para prajurit untuk segera menyiapkan banteng-banteng liar untuk nanti dijadikan sarana penguji.
Patih Wonosalam mengaturkan sembah penghormatan. Ia pun bergegas keluar balairung istana untuk menjalankan perintah Sultan Trenggono. Ditemuinya Joko Tingkir dan disampaikannya perintah Sultan Trenggono yang menunjukkan selaku tamtama penguji bagi calon prajurit baru. Hamba siap melaksanakan titah Kanjeng Sultan, tegas Joko Tingkir. Patih Wonosalam pun menunjuk para prajurit Demak untuk mengemban perintah Sultan Trenggono. Dibaginya mereka menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ditunjuk untuk mendampinginya selama dalam perjalanan. Sementara kelompok kedua dimintanya untuk mendapatkan banteng-banteng liar. Ki Lurah Ganjur ditunjuk untuk memimpin kelompok kedua ini. Mengingat kesulitan dan perjalanan jauh yang akan mereka tempuh, Patih Wonosalam menunjuk prajurit-prajurit terbaik dalam pandangannya untuk menyertai perjalanannya. Kuda-kuda terbaik yang dimiliki Kesultanan Demak Bintoro segera dikeluarkan dari istal. Pembekalan yang cukup juga diadakan. Ketika semua telah siap, berserulah Patih Wonosalam untuk memberangkatkan rombongannya. Joko Tingkir tetap berada di sekitar wilayah istana, menjaga keselamatan Sultan Trenggono dan keluarganya. Tetap pula menjaga buah hati tercintanya, Retno Ayu Ratu Mas Cepoko, yang telah merebut cintanya habis-habisan. Meski hingga saat itu tak pernah ia perlihatkan kepada siapapun kecuali kepada Retno Ayu Ratu Mas Cepoko sendiri. Dan amatlah melonjak kebahagiaannya. Serasa jiwanya mengapung di mega-mega indah ketika wanita idamannya itu mengerlingkan mata indahnya serta melemparkan senyum menawan kepadanya. Meskipun hal tersebut dilakukan sang putri secara sembunyi-sembunyi.